kita akan belajar bab pertama dari pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu kita akan belajar tentang surah Al-Fatihah. Ya, nah tadi kita sudah baca ya surat Al-Fatihah, alhamdulillah sudah hafal. Nah, surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat tadi? 7. Ya, surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Nah, tadi kita sudah membaca surat Al-Fatihah dan kita juga sudah menghafal surat Al-Fatihah. Setiap hari kita baca. Ya, setiap hari kita baca. Kalau kita mau mulai ngaji, kita baca surat Al-Fatihah. Terus kita baca surat Al-Fatihah lagi kapan? Ketika sholat. Ya, ketika sholat itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Kalau nggak baca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, oke. Sekarang kita akan baca dulu pelajarannya ya. Nah, surat Al-Fatihah itu adalah bagian dari surat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan menjadi awal surat di dalam Al-Quran. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah urutan yang ke-1. Surat yang pertama di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari firman Allah yang merupakan rukun sholat. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah termasuk rukun sholat. Artinya apa? Rukun itu berarti adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Rukun berarti sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti apa? Sholatnya tidak sah. Harus mengulang lagi. Tidak sah itu artinya dianggap belum sholat. Karena sholatnya tidak sah. Ya, jadi ingat ya, kalau sholat ya itu harus membaca surat Al-Fatihah. Wajib, jangan sampai lupa. Nah, membaca Al-Quran itu adalah termasuk ibadah. Ya, setuju ya? Membaca Al-Quran itu adalah termasuk ibadah. Yang setiap hurufnya, jika dibaca itu akan mendapat pahala. Nah, termasuk ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita baca lagi. Sekali lagi kita baca dulu bersama-sama surat Al-Fatihah. Ya, kalau mau ngaji harus sebaiknya apa? Diawali dengan membaca ta'awud. Ta'awud itu bunyinya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awud namanya. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu tadi surat Al-Fatihah. Sekarang kita baca artinya. Arti dari surat Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah
Tuhan seluruh alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, itu tadi adalah arti atau terjemahan dari surat Al-Fatihah. Sekarang kita akan memahami isi kandungan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Kenapa disebut Al-Fatihah? Disebut Al-Fatihah karena berada di permulaan atau di awal Al-Quran, atau merupakan pembuka dari Al-Quran. Ya, karena apa? Urutannya ada di nomor 1 sebagai pembuka Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 7. Dan surat Al-Fatihah itu adalah termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Nah, surat Al-Fatihah ini juga disebut dengan Ummul Quran, yang artinya apa? Induk Al-Quran atau ibunya Al-Quran. Kenapa disebut Ummul Quran? Kenapa disebut ibunya Al-Quran? Karena isi dari surat Al-Fatihah ini sudah mencakup seluruh isi dari Al-Quran. Nah, ada lagi sebutan yang lain untuk surat Al-Fatihah, yaitu disebut juga dengan As-Sab'ul Masani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, kenapa kok disebut begitu, 7 ayat yang diulang-ulang? Karena ayatnya ada 7, jumlahnya ada 7 ayat. Diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena selalu dibaca di setiap sholat. Nah, kan selalu diulang-ulang tuh. Dalam sehari kita bisa membaca Al-Fatihah itu paling sedikit 17 kali. Karena kita sholat dalam satu hari itu sebanyak 17 rakaat. Nah, berarti kita paling sedikit membaca Al-Fatihah itu 17 kali dalam sehari. Nah, kenapa? Karena disebut 7 ayat yang diulang-ulang. Karena setiap kita sholat harus membaca Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu adalah wajib atau harus dibaca dalam sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, sekarang isi kandungan dari surat Al-Fatihah diantaranya tentang 1. Keimanan kepada Allah, yaitu bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu hanyalah bagi Allah. Ya, kita kalau bersyukur itu bersyukurnya kepada Allah. Ya, berterima kasih hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, surat Al-Fatihah itu juga mengandung hukum-hukum dan pelajaran, yaitu jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian surat Al-Fatihah juga berisi tentang kisah para nabi dan kisah umat terdahulu yang mendapatkan kenikmatan dan kisah umat terdahulu yang menentang Allah. Itu tadi adalah beberapa isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Sekarang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Surat Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan. Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Oleh karena itu disebut juga dengan surat Makkiyah. Ingat ya, golongan surat di dalam Al-Quran itu ada 2, yaitu
Makkiyah dan Madaniyah. Sesuai namanya, surat Makkiyah berarti surat yang diturunkan di Mekah atau surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, sedangkan surat Madaniyah, ya, golongan surat Madaniyah itu adalah surat-surat yang turun di Madinah atau surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Namanya surat Madaniyah. Nah, nama lain surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Artinya induk atau ibunya Al-Quran. Kemudian disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang ketika dalam sholat. Nah, sholat itu tidak sah apabila kita lupa atau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ingat ya, sholat itu harus membaca surat Al-Fatihah. Kalau membaca surat itu nggak harus, nggak wajib. Ya, jadi yang wajib adalah apa? Membaca Al-Fatihah. Kemudian beberapa pokok kandungan dalam surat Al-Fatihah yaitu sebagai berikut. Yang pertama berisi tentang keimanan kepada Allah. Yang kedua berisi tentang hukum-hukum dan pelajaran. Yang ketiga berisi tentang kisah para nabi dan kisah umat terdahulu. Nah, yang perlu diingat, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. La sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Artinya apa? Tidak sah sholat itu kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Itu ya. Sudah paham? Insya Allah sudah paham ya. Intinya apa? Intinya pelajaran hari ini, kalau sholat harus baca surat Al-Fatihah. Ya, tuh intinya pelajaran kita itu hari ini. Baik, cukup dulu pelajaran kita hari ini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di hari Rabu ya.